Hai, saya Marta Suherman. Buat teman-teman yang mungkin tahun ini resolusinya adalah menjadi seorang wedding photographer. Nah, disimak video yang kali ini, aku akan bahas pemotretan bersama Dini Aminarti bersama Dimas Seto yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin memulai fotografi sebagai wedding photographer. Salah satu profesi yang banyak banget digandrungi oleh fotografer Indonesia adalah menjadi seorang wedding photographer. Ya pastinya ya, biasanya teman-teman tuh banyak banget yang mungkin di usianya lagi rame-ramenya teman-teman di sekitar kita lagi menikah. Lalu tiba-tiba kamu berubah menjadi seorang wedding photographer. Pastinya itu menjadi satu hal yang sangat menarik karena biasanya klien paling gampang itu adalah klien terdekat kita ya, klien yang datang dari circle-nya kita dulu. Nah kebetulan aku baru aja selesai photoshoot bersama Dini Aminarti dan juga Dimas Seto. Walaupun ini bukan pengantin baru, tapi mereka adalah couple yang gemes banget buat difoto. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana serunya pemotretan Dini Aminarti dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman sekalian bagaimana sih mendirect couple dalam sebuah photoshoot. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah support channel ini dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan juga belum di-subscribe sekarang karena setiap minggunya aku membahas tentang fotografi. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah aku ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Nah, motret couple itu memang sangat challenging ya, agak berbeda ketika teman-teman mungkin memotret cuma satu orang aja. Karena bedanya itu kalau cuma satu orang, mereka hanya berpose sesuai dengan moodnya mereka. Tapi menggabungkan dua orang dalam sebuah photoshoot itu pastinya jauh lebih menantang. Karena di sini bukan cuma mereka berbicara sendiri-sendiri, tapi kita juga harus bisa mendapatkan chemistry dari keduanya. Jadi ketika kamu memotret couple nih, kalau couple kamu mungkin canggung sama kamu, nggak confident, nggak percaya sama kamu, mungkin akan sedikit sulit untuk mendirect dan mendapatkan foto terbaik dengan mood yang terbaiknya. Buat teman-teman yang mungkin di sini pernah nonton di video saya yang sebelumnya pembahasan mengenai wedding fotografi bersama Hendra Lesmana, teman-teman bisa juga cek di sini nih ya. Ini buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton di sini karena ini juga salah satu video yang banyak banget dicari sama teman-teman yang sedang belajar fotografi. Dan di sini menjadi seorang wedding photographer itu pastinya challenging banget karena banyak orang yang ingin menjadi wedding photographer. Jadi artinya tuh kolamnya sudah sangat banyak pemain di wedding fotografi ini sendiri. Dan buat kamu untuk muncul stand out berbeda dengan fotografer lainnya pastinya membutuhkan ciri khas, pastinya membutuhkan pelayanan yang baik juga terhadap audiens kalian dan juga yang mungkin menjadi salah satu hal yang sangat challenging adalah mengenai pricing. Karena biasanya buat orang-orang yang mungkin tidak begitu mengerti fotografi pasti mereka kayak carinya yang murah-murah aja, padahal belum tentu hasilnya juga sepadan dengan biaya yang terlalu murah tersebut. Jadi di sini mungkin bisa juga menjadi satu hal yang bisa dipertimbangkan buat teman-teman sekalian ketika ingin menjadi seorang wedding photographer di Indonesia. Mungkin teman-teman harus melakukan riset juga seperti apa sih kondisi sekarang di dunia wedding fotografi. Nah, walaupun aku bukan seorang wedding photographer sebenarnya, tapi kebetulan beberapa kali dapat kesempatan motretin couple. Mungkin buat teman-teman yang pernah nonton di video saya mengenai photoshoot Little Mermaid, di sini aku ada memotret couple underwater dan di sini juga sebenarnya prinsipnya hampir sama-sama mencari chemistry dari kedua orang tersebut gitu ya. Dan juga di sini yang challenge-nya adalah underwater-nya itu sendiri karena sedikit berbeda dan tidak umum biasanya untuk para model ataupun talent ataupun klien untuk melakukan photoshoot di bawah air. Nah, photoshoot yang kemarin itu bersama Dini Aminarti dan juga Dimas Seto, kita shoot di dalam sebuah studio. Studionya unik banget, di sini juga studionya lumayan cantik ya. Di sini banyak jendela, banyak ambience light. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang mungkin secara teknis lightingnya mungkin masih baru belajar, nah di tempat ini sebenarnya teman-teman sudah bisa sangat terbantu dengan kondisi ambience dari window lightingnya. Dan untuk memaksimalkan kondisi lighting yang sudah sangat baik, aku tidak ingin mengganti lighting tersebut menjadi studio lighting. Jadi biasanya aku akan mencoba memaksimalkan dengan teknik yang namanya mix lighting. Apa sih mix lighting? Mix lighting itu bisa macam-macam. Yang pertama adalah mix lighting dengan menggabungkan antara ambience light yang dihasilkan oleh matahari, window lighting,
digabungkan dengan strobe. Di sini teman-teman bisa mendapatkan lighting yang natural dicampur dengan artificial light yang bersifat strobe light. Yang kedua, teman-teman bisa menggabungkan antara natural light yaitu ambient light dari matahari, menggabungkan dengan lampu artificial yang sifatnya continuous, sedikit berbeda dengan strobe light tadi, tapi dua-duanya bisa dicampurkan. Opsi yang ketiga, dan juga di sini untuk opsi yang ketiga, teman-teman juga sebenarnya mix lighting itu bisa menggabungkan dua artificial light yang karakternya berbeda. Jadi bisa menggabungkan artificial light yang bersifat continuous digabungkan dengan strobe light. Nah, mungkin buat teman-teman penasaran kayak kenapa sih aku tetap mempertahankan menggunakan strobe light, padahal zaman sekarang bisa dibilang artificial light itu udah sangat canggih gitu ya, yang bisa karakternya mungkin tidak bisa dibedakan lagi dengan lampu-lampu strobe light. Di sini aku tetap menggunakan strobe light itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ketajaman dan juga kematangan warnanya itu sendiri. Karena strobe light itu biasanya akan memberikan ketajaman yang sedikit berbeda dengan continuous light. Dan di sini buat teman-teman sekalian yang mungkin penasaran kayak, oh aku punya lampu strobe light atau punya speed light, tapi kok ketika aku motret ambient light-nya itu malah jadi mati, yang nongol cuma si strobe light-nya itu sendiri. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu mengenai feature yang namanya HSS atau High Speed Synchro, di mana teman-teman bisa memotret dengan kecepatan tinggi pada kamera kalian, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan ambience yang tetap nampak natural, ditambahkan dengan strobe light yang di-fill pada si talentnya tersebut. Jadi di sini ada teknis yang disebut dengan mix lighting menggunakan High Speed Synchro, di mana teman-teman bisa melakukan itu dengan lampu-lampu tertentu yang memiliki fasilitas tersebut. Jadi tidak semua lampu strobe itu memiliki fasilitas tersebut. Pada saat photoshoot gini itu aku ada dua wardrobe yang mereka bawa. Yang pertama berwarna putih dan juga yang kedua warnanya adalah warna hitam. Jadi mereka ini memberikan beberapa visual reference yang mereka memang request, kayak pengennya memang yang moodnya kayak gini, posenya kayak gini. Jadi setelah aku mendapatkan reference itu, aku coba memikirkan bagaimana sih lightingnya yang kira-kira bisa dimaksimalkan dengan reference-reference tersebut. Itu biasanya kita sebut dengan lighting treatment. Jadi kita harus tahu kita bagaimana melakukan treatment pada saat kita melakukan sebuah photoshoot. Nah, kemudian ketika sampai di lokasi, pastinya yang harus kita lakukan adalah mengecek setiap angle-nya. Jadi kadang-kadang angle itu tidak bisa cuma dilihat sekasat mata aja gitu, yang cuma kayak berdiri aja lalu kemudian bisa ngeliat oh ini kayaknya udah bagus gitu. Nah itu nggak bisa teman-teman, biasanya harus coba jongkok, coba cari sudut ke kiri, ke kanan. Jadi biasanya hal pertama yang aku lakukan adalah kelilingin dulu ruangannya, cari setiap sudutnya sehingga kita bisa menguasai lokasi itu sendiri. Nah kemarin tuh photoshootnya aku menggunakan Nikon Z8 dan juga lensanya 50mm f1.2. Nah di sini juga menjadi satu hal yang sangat tricky ketika teman-teman ingin bermain dengan bokeh. Harus hati-hati ketika kita melakukan posing pada talent. Jadi kalau talentnya misalnya ternyata berdimensi ya, maksudnya berdimensi tuh satu agak lebih ke depan, satu lebih ke belakang. Nah di sini ketika teman-teman menggunakan bukaan besar, otomatis biasanya salah satunya akan terkena bokeh gitu ya. Jadi depth of field-nya itu pasti akan ada yang dikorbankan. Tapi ini kembali lagi ke konsep masing-masing. Ada yang memang sengaja melakukan itu, ingin menampilkan si wanitanya atau ingin menampilkan laki-lakinya gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ingin menampilkan keduanya sama-sama tajam, harus memperhatikan aperture-nya jangan terlalu besar sehingga ketajaman ruangnya bisa jauh lebih luas. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana caranya melakukan lighting untuk kondisi seperti ini, di mana di sini ada couple gitu ya, pasangan. Artinya kita juga harus memiliki sudut pencahayaan yang jauh lebih luas. Kemarin itu aku menggunakan Octabox 150mm dan di sini menurut aku sudah cukup ya. Secara penyebarannya juga cukup luas. Dan juga untuk menghandle dua orang ini juga biasanya pencahayaan sudah cukup merata. Kemudian mungkin buat teman-teman di sini ada yang pernah bertanya-tanya atau mungkin ada yang julid. Jadi kayak, oh kan motretnya artis ya, kalau motretnya artis kan pasti jauh lebih gampang. To be honest, yes. Memotret seseorang nggak harus artis, tapi seseorang yang memang terbiasa dengan sebuah photoshoot, pastinya mereka memiliki confidence level yang berbeda. Dan di sini juga pasti otomatis mereka juga sudah sangat terbiasa untuk melakukan posing. Jadi saran buat teman-teman sekalian yang mungkin ingin belajar foto couple gitu ya. Teman-teman mungkin bisa mencari talent yang sudah berpengalaman misalnya.
lalu kemudian digabungkan talent wanita dan laki-laki digabungkan bersama-sama, mungkin itu akan lebih cepat membantu teman-teman untuk mengarahkan gaya gitu ya, karena biasanya hubungan antara fotografer dengan talent itu pastinya harus saling mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman mungkin belum confident untuk melakukan sebuah photoshoot dengan mendirect pose-nya mereka, cobalah belajar dengan talent yang sudah terbiasa posing. Jadi talent itu akan mengajarkan kamu bagaimana caranya memotret model dengan pose-pose tertentu. Jadi kamu akan belajar juga dari model yang lebih berpengalaman gitu ya. Nah kalau teman-teman belum terbiasa, lalu kemudian talentnya pun belum terbiasa, ini otomatis sama-sama di dalam tahap exploring. Ketika teman-teman sama-sama melakukan exploring, outputnya pun belum tentu semaksimal kalau teman-teman memotret talent yang sudah berpengalaman. Jadi profesi model itu sangat penting. Mungkin kalau teman-teman di sini berpikiran bahwa pakai model yang biasa aja, yang mungkin ketemu di mana aja gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semudah itu untuk mendapatkan model yang bisa membantu kita menghasilkan output yang lebih baik. Dan di sini buat teman-teman sekalian jangan berkecil hati, nggak perlu berpikiran bahwa kalau Kak Marta kan mungkin kenal artisnya banyak gitu. Nah nggak kayak gitu juga. Jadi buat teman-teman di sini coba melakukan investasi dengan model siapapun itu yang mungkin lebih terbiasa posing, atau mungkin ada teman-teman ada teman sekolahnya di sekolahan gitu ya, yang mungkin mereka ikut kompetisi modeling kah atau apa. Nah cobalah ajak kerjasama, jadi mereka akan mengajarkan kamu, oh posenya tuh bagus kayak gini, bagus kayak gitu. Jadi waktu aku belajar pun dulu seperti itu. Ada teman-teman bukan artis ya, tapi memang profesi mereka sebagai model, lalu mereka ngasih tahu kayak angle-ku tuh bagus dari sini, dari situ aja kita udah bisa belajar bahwa oh ternyata setiap manusia itu punya best angle-nya masing-masing. Lalu kemudian dia akan bilang, aduh aku tuh agak gemuk ya kalau dari angle ini. Itu jangan dianggap bahwa ucapan itu sebagai penghinaan untuk karya kamu. Tapi di situ adalah masukan buat kamu untuk mengeksplorasi badannya mereka gitu. Jadi kalau mereka bilang angle aku kayaknya agak gemuk ya, lalu kemudian kamu tinggal berpikir, oh coba digeser, dimiringin kiri, miringin kanan gitu. Nah itu mungkin akan membuat kamu lebih peka lagi terhadap angle-angle tersebut. Lalu kemudian yang terakhir mengenai motret couple nih. Motret couple itu udah pasti banyak banget hal-hal yang harus kamu perhatikan, terutama mengenai chemistry. Di sini kita motret talent manusia atau siapapun itu, kita itu bukan memotret sekedar wajah, tapi kita itu mengcapture sebuah emosi yang dimiliki oleh mereka. Jadi kalau kamu mungkin motret satu orang profile BOD misalnya gitu ya, direksi, nah kamu harus bisa mengcapture lebih ke wibawanya mereka sebagai seorang leader. Atau misalkan kamu ingin memotret seorang penyanyi, mungkin kamu harus bisa menampilkan bahwa gimana auranya dia, misalkan dia penyanyinya seorang yang lebih ke pop gitu, yang bagaimana cerianya dia. Jadi emosinya itu yang harus kita capture, bukan sekedar wajah. Nah sama halnya di sini kalau teman-teman memotret couple itu yang harus bisa kamu dapatkan adalah gimana chemistry keduanya itu menyatu menjadi satu buah foto yang romantis, dimana kamu bisa ngelihatnya tuh kayak ada emosi yang terbawa ketika kamu melihat visual itu gitu ya. Jadi itu PR kamu yang terberat, sebenarnya harus membuat mereka senyaman itu, sehingga ketika kamu mengcapture mereka berdua itu akan mendapatkan emosi yang memang muncul di saat photoshoot. Dan di sini buat teman-teman sekalian juga kalau teman-teman masih agak ragu kayak gimana caranya melakukan posing buat mereka, referensi pastinya akan sangat membantu. Kalau teman-teman di sini mengenal yang namanya mood board, aku udah sering banget nyebut ini dalam video-videoku sebelumnya. Aku sering banget bilang kayak mood boardnya dibikin dulu. Jadi dalam sebuah tahap pre-production itu kita harus bikin mood board dulu semuanya. Jadi referensi-referensi pose yang kita inginkan nanti ketika kita pulang membawa file itu sudah sesuai dengan rencana kita. Jadi di sini buat teman-teman langkah pertamanya coba deh bikin mood board dulu. Bagaimana sih pose-posenya kalau couple ini misalnya dalam posisi dua-duanya sama-sama berdiri, dua-duanya sama-sama duduk, yang satu berdiri satu duduk gitu ya. Nah di sini teman-teman pasti akan melewati satu buah tahap yang disebut dengan eksplorasi. Jadi teman-teman akan exploring kira-kira kayak gimana sih enaknya, lalu kemudian teman-teman juga akan melihat
lightingnya nggak cocok kayak gini nih, kalau kayak gini mungkin salah satunya akan kena shadow gitu ya, atau salah satunya mungkin akan kena blur. Proses itu yang harus teman-teman lalui dulu supaya teman-teman bisa menikmati, oh kayaknya bagus ya kayak gini, oh kayaknya kalau kayak begini jangan nih, nanti salah satunya mungkin jadi kurang bagus atau apa. Nah, belajarlah untuk banyak membuat kesalahan sehingga teman-teman bisa tahu kira-kira foto couple yang baik itu seperti apa. Nah, mungkin demikian tips dari aku mengenai memotret couple. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi mencoba menjadi seorang wedding photographer, yuk jangan patah semangat, dicoba terus, banyak-banyak latihan dan juga banyak-banyak membuat kesalahan sehingga kamu bisa tahu yang mana yang baik dan mana yang kurang baik. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So, see you on the next video.